Halo, Shalom. Saya Uncle Mandil dan menyapa kembali saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, sebuah pertanyaan datang kepada Uncle. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Allah membiarkan manusia itu mati dalam pelanggarannya? Sebelum Uncle menjawab, Uncle buka dulu di dalam Alkitab dasarnya ya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Mengapa Tuhan Allah memanggil saudara? Mengapa Allah memanggil manusia itu? Karena manusia itu dan istrinya bersembunyi terhadap Tuhan Allah. Di mana manusia itu bersembunyi? Di antara pohon-pohonan dalam taman. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya ya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Kata bersembunyi, kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, itu menggunakan kata kaba. Kaba yang artinya undur atau walk out, menarik diri, dan bersembunyi. Jadi eksekusi ketika mereka bersembunyi itu dimulai dari pertama, terbukalah mata mereka dan tahu. Itu berarti ini berbicara mengenai hati nurani yang tercemar. Jadi kesadaran mulai dari diri sendiri berdasarkan hati nurani yang sudah tercemar. Jadi kesadaran menilai diri mereka itu sudah tidak lagi benar. Karena mereka menilai diri mereka dengan hati nurani yang sudah tercemar. Kemudian hal yang kedua, menyemat daun pohon ara. Ketika hati nurani mereka sudah tercemar, menyemat daun pohon ara, yang artinya membuat kebenaran berdasarkan hati nurani yang tercemar tadi. Hal yang ketiga, sebelum terjadinya eksekusi bersembunyi, yaitu mereka mendengarkan bunyi langkah Tuhan Allah dengan hati nurani yang tercemar. Jadi di sini artinya apa? Artinya mereka tertuduh oleh hati nurani yang tercemar tadi. Ketiga hal ini, inilah yang menyebabkan hingga manusia ini akhirnya mengeksekusi, bersembunyi, undur, menarik diri dari Tuhan Allah. Ya. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kata memanggil dalam teks Yunaninya itu dituliskan dengan istilah kaleo, artinya mengundang, menyebutkan nama, dan memanggil. Kata bertobat dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia, yang artinya perubahan pikiran, perubahan batin manusia, dan pertobatan. Jadi ada tiga arti: perubahan pikiran, perubahan batin manusia, ataupun pertobatan. Dan kita tidak takut lagi seperti yang terjadi setelah Adam. Kalau Adam ketika dia mendengarkan suara langkah Tuhan Allah, dia takut karena hati nuraninya sudah tercemar oleh ketidaktaatan. Kita saat ini tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut. Mengapa kita tidak perlu takut lagi? Coba kita baca dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-12. Di dalam dia ini siapa? Kristus Yesus. Kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita
kepadanya, kepada Allah yang telah menjadi manusia, yang diberi nama dalam kemanusiaannya adalah Yesus Kristus. Dalam Ibrani pasal 9 ya, ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus, nah, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya Kristus, ya, di dalam oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Jadi seperti pertanyaan tadi ya, bahwa apakah Tuhan Allah membiarkan manusia itu mati dalam pelanggarannya? Tidak. Makanya Allah memanggil manusia itu. Sebagaimana Allah memanggil Adam, begitu juga dengan Yesus Kristus memanggil orang-orang berdosa. Ya, supaya orang-orang berdosa itu mempunyai hidup dengan cara yang bagaimana? Iman kepadanya. Percaya kepada karya penebusan, keselamatan yang Yesus kerjakan. Ya, oleh darah Kristus. Ya, kita telah disucikan, ditebus, dibayar dengan lunas. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.